Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua semakin hari semakin mencerahkan kita semua soal berita-berita politik yang beredar hari ini. Agar jangan sampai kita tergiring opini kepada hal-hal yang negatif teman-teman. Kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Dan let's do this. Let's go guys. Jangan cupit Pak Jokowi, kata Pak Prabowo. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya aman. Karena kalian bisa melihat orang-orang seperti Refli Harun, Amin Rais, ada tuh mantan ketua KPK siapa namanya, aku nggak terlalu kenal amat. Mereka seperti mau mengancam Pak Jokowi, akan menyeret Pak Jokowi ke meja hijau, akan memenjarakan Pak Jokowi, akan melakukan ini dan itu kepada Pak Jokowi. Ini membuat saya tidak takut dengan ancaman mereka kepada Pak Jokowi, karena Pak Prabowo sudah mengeluarkan statement seperti itu. Kenapa saya percaya dengan beliau? Karena saya melihat Pak Prabowo adalah orang yang punya integritas yang kuat, loyalitas yang sangat kuat kepada apa yang dia ucapkan. Terbukti dalam pemilu kemarin kita melihat hanya Pak Prabowo yang tidak menunjukkan sikap tidak setia. Selain itu dari Anies, ya, Ganjar, siapa lagi, Pak Mahfud. Semuanya berlaku tidak setia dalam memperlihatkan politik yang seperti di mana saja yang penting saya mendapatkan keuntungan saya akan pergi. Malahan yang paling banyak dikhianati kemarin adalah Pak Prabowo. Tapi beliau tetap teguh dalam kesetiaannya. Sebagai seorang mantan prajurit TNI, pasti beliau adalah orang yang benar-benar loyal. Dan saya percaya apa yang disampaikan ini akan dilakukan. Bukan hanya sekedar omon-omon doang, tapi beliau mempertanggungjawabkan apa yang dia perkatakan. Salut. Next teman-teman. Mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik. No, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD. Dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Soekarno. Itu dinasti politik beneran netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Itu politik dinasti beneran netizen. Ya, bukan sampai ke cucunya, tapi sampai ke cicit. Mana ini? Katanya kemarin Reza Hardian dicari-cari netizen Indonesia. Najwa siap cari-cari. Tinggal ada kelompok satu ini dan dari timur yang belum saya sebutkan. Coba nanti ya. Tapi kali ini saya terpaksa harus kembali mengkritik PDIP. Ini terkait dengan para caleg terpilih dari PDIP yang seharusnya jadi anggota parlemen karena memperoleh suara terbesar dalam pileg, tapi tiba-tiba saja diganti oleh para politisi pilihan pimpinan partai. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. Dua caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan diganti oleh keponakan Megawati, Romi Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Jawa Tengah 5, Rahmat Handoyo juga diberhentikan dari partai dan kemudian diganti Didik Haryadi. Ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi. Mengkhianati prinsip Seharusnya demokrasi. yang duduk di parlemen adalah mereka yang memperoleh suara tertinggi. Itulah yang menyebabkan para caleg bertarung mati-matian di lapangan. Yes. Kini setelah hasil akhir atau yang seharusnya menjadi hasil akhir tercapai, tiba-tiba saja partai membatalkan pilihan rakyat dengan pilihan para petinggi partai. Bawaslu sudah menolak keputusan PDIP dalam kasus Tia dan Rahmat. Tia sendiri sudah memperkarakan pemecatannya ke pengadilan. Akan halnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, nampaknya mereka sudah dengan ikhlas menerima keputusan penggantian mereka. Bagaimanapun apa yang terjadi sama sekali tidak boleh dibiarkan. Apa yang diberitakan media sudah cukup untuk menjelaskan pengkhianatan yang saya maksud. Saya mulai saja dengan kasus Jawa Timur 6 ya. Sri Rahayu dan Arteria Dahlan sama-sama mengundurkan diri. Pertanyaannya, bolehkah mereka melakukannya? Bolehkah? Soal ini Semoga ada diatur dalam ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU. Pertama,
caleg terpilih boleh mundur bila dia terpilih untuk menduduki posisi eksekutif, misalnya jadi menteri. Kedua, kalau dia mundur atas permintaan sendiri, jadi dia mundur secara sukarela karena berbagai alasan seperti alasan pribadi, kesehatan, atau keputusan lain yang tidak terkait dengan partai. Ketiga, kalau dia terlibat dalam kasus hukum dan ada putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap, misalnya mencuri. Keempat, kalau dia meninggal. Jadi sebenarnya ada sejumlah hal yang bisa menyebabkan seorang caleg diganti dengan caleg dengan urutan suara terbesar berikutnya. Tapi bila kondisi-kondisi tersebut tak terpenuhi, penggantian caleg terpilih tak bisa begitu saja dilakukan. Kalau setiap saat seorang caleg yang sudah menang kompetisi bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg yang suaranya jauh di bawah, betapa bahayanya nasib demokrasi kita. Kalau itu bisa. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Pak Ade Armando sangat-sangat benar-benar mencerahkan kita semua. Dalam garis besar yang kita bisa bawahi, ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau gitu, kenapa harus ada pemilihan anggota DPR, calon legislatif? Ya, kenapa harus ada? Kalau akhirnya ketika para caleg-caleg itu sudah berdarah-darah berjuang mencari suara, sudah seperti mereka sudah melakukan belusukan kemana-mana, ya, melakukan kampanye, dan kemudian ketika terpilih, itu tidak menjamin mereka 100% duduk di sana. Ada kemungkinan mereka akan diganti posisinya oleh orang yang ditunjuk ketua partai. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak patut untuk dipertontonkan kepada kita masyarakat Indonesia. Apalagi, ya, semuanya itu terang benderang disampaikan di media ketika Pak Arteria mengatakan seperti kemarin, kami kan ada di sini untuk melayani Ibu Mega. Kami ada di sini untuk melayani Royal Family. Lantas Anda dipilih rakyat bukan untuk mewakili rakyat, tapi untuk mewakili keluarga tertentu. Saya pikir juga itu adalah sebuah sindiran ya dari Arteria agar supaya masyarakat bisa tahu cara kerja di dalam partai itu seperti apa. Dan saya pikir ini adalah blunder yang sangat besar mendekati pilkada. Saya percaya ini pasti akan berdampak sangat besar dalam pemilihan nanti. Saya sangat percaya. Soalnya apa teman-teman ya? Ini rakyat silent majority ini berbeda dengan rakyat-rakyat yang anak-anak kaum sebelah. Sangat berbeda. Kalau udah di kaum sebelah mendapatkan isu-isu seperti ini, mereka demo turun ke jalan, merusak fasilitas, teriak-teriak, memaki-maki dan sebagainya, ya. Berbeda dengan silent majority. Ketika ada hal-hal yang viral seperti ini, mereka akan diam, menyaksikan dan mengamati. Akan tetapi hasilnya nanti akan kita saksikan bersama-sama usai hasil pemilu yang ada. Saya percaya. Saya terlalu yakin melihat setiap pengalaman-pengalaman yang ada di belakang kemarin pasti akan berdampak besar dalam hasil pemilihan pilkada nanti. Ya, ini akan berdampak sangat besar. Nanti kita akan lihat seperti apa terjadi. Karena inilah kekuatan dari silent majority. Nanti kita juga akan buat kaos silent majority sekalian ya teman-teman ya. Agar supaya teman-teman semua bisa ya sedikit proud. Memiliki kebanggaan dengan kita yang ada silent majority. Kita menyampaikan aspirasi kita dengan tidak teriak-teriak, memaki atau menjatuhkan orang lain, atau apalagi turun ke jalan, melakukan demo, mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang bekerja, tidak. Tapi kita lebih melakukan dengan suatu tindakan yang lebih ekstrim. Dengan, ya, tidak memilih orang yang sudah kita amati tadi adalah contoh yang pengrusakan demokrasi seperti itu. Jadi, saya pikir apa yang sudah disampaikan lewat pemberitaan tadi, Pak Ade Armando itu menceritakan dengan sangat jelas, menyampaikan secara terperinci undang-undang apa ya seorang caleg terpilih mengundurkan diri. Ya, sudah sangat jelas. Yang pertama adalah dia mengundurkan diri atas inisiatif pribadi dengan alasan kesehatan atau dengan alasan-alasan lainnya, tidak dengan campur tangan partai, kemudian meninggal atau terjerat dengan kasus pencurian suara atau sebagainya, teman-teman ya. Tidak dalam konteks diminta oleh ketua partai untuk digantikan. Jadi saya tuh agak berpikir, nah lantas kenapa kita capek-capek ke bilik suara untuk mencoblos calon legislatif dari orang-orang itu gunanya apa kalau misalnya semua partai bisa melakukan hal yang sama? Pemilihan umum untuk apa? Ya,
Jangan-jangan dalam hal-hal yang seperti dalam partai saja itu bisa dilakukan. Jangan sampai nanti ke depannya karena sudah terbiasa itu sampai presiden dan wakil presiden bisa diganti. Itu bisa kacau negara ya. Ngapain kita sudah capek-capek, negara sudah mengeluarkan biaya sangat besar untuk melakukan pemilu secara serentak. Lantas akhirnya setelah mereka dipilih oleh rakyat, itu bisa diganti dengan semena-mena, dengan kedaulatan pribadi. Terus demokrasi itu gunanya untuk apa? Ya, saya sebagai rakyat biasa bertanya-tanya kenapa? Apakah hal ini akan terus-menerus dibiarkan? Dan kemana orang yang teriak-teriak soal hal ini? Soal demokrasi, peringatan demokrasi, di mana mereka? Kenapa nggak bersuara? Apakah mereka hanya akan bersuara ketika isu itu hanya berkaitan dengan Jokowi dan keluarganya saja? Saya pikir kalian bisa berpikir dengan logika yang sehat soal bagaimana situasi yang terjadi hari-hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat bertentangan dengan demokrasi yang bisa kita lihat hari ini. Semoga saja ini bisa tidak terulang-ulang seperti ini terus ya, karena ini sangat-sangat memberikan contoh yang tidak baik untuk kita semua, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua ya? Kalian bisa memberikan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua juga yang mau pesan kaos ini teman-teman, terima kasih Jokowi. Dan kemudian ini tampak depan ya, tampak belakangnya ada gambar Pak Jokowi ini. Nanti di bawah sini saya akan taruh desain yang di bawah ada kecil saja channel YouTube Vicky Himpong, supaya ini tanda mata dari saya juga bisa ada bersama-sama dengan kalian. Oke teman-teman semua ya, saya berharap video-video yang disampaikan ini lebih mencerahkan kita semua, agar supaya kita benar-benar bisa semakin hari semakin memahami tentang sedikit di bawah permukaan sedikit dari politik yang terjadi hari ini. Saya tidak merasa lebih pintar atau lebih hebat dari kalian, tapi saya belajar sama-sama dengan kalian semua untuk kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami dari orang-orang seperti Pak Ade Armando yang memberikan penjelasan-penjelasan yang terperinci soal kejadian-kejadian yang terjadi. Tulis opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.